Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Gimana kabar kalian setelah tahu ternyata Kevin Wars ada? Ini seolah-olah Powell ini kayak Soeharto gitu ya. Ada Powell lagi angkatan gini, piye? Cek penaan zamanku tau gitu. Ini benar-benar tidak bisa diprediksi ya, unpredictable ya. Atau apalah itulah ya. Gila ya. Untung saya tidur kemarin kan. Kayak di video kemarin kan saya udah bilang bahwasanya daripada kalian terlalu berspekulasi tentang si Kevin ini yang notabene belum kita ketahui karena ini adalah FOMC pertama kali pada saat dia menjabat sebagai ketua The Fed. Gak tahu nih nadanya seperti apa. Jadi menurut saya selebih amannya gak usah open posisi pada saat FOMC nanti jam 1. Mendingan tidur aja kita. Lebih baik kita tidur aja. Dan alhamdulillah ya, pada saat saya tidur ternyata terjadi pump and dump. Wah, market fluktuatif parah nih ya. Kalian cek di area sekitar 63.000 tiba-tiba naik ke 66.250 before jam 1 nih, before si Kevin ngomong nih ya kan. Semuanya memprediksi bahwasanya Kevin adalah salah satu orang yang dovish ya. Bahkan di beberapa komentar juga ada yang bilang bahwasanya Kevin itu dovish. Ternyata kawan-kawan, Kevin lebih jauh hawkish daripada Powell itu sendiri. Ini gila banget sih ya, akankah ada drama dan sebagainya. Ini seolah-olah saya pengen itu nyanyi lagunya Peter Pan yang dan terjadi lagi gitu. Kisah lama yang terulang kembali. Aduh. Maksudnya bagaimana bang? Gini, ini udah 2 kali kejadiannya, sampai 3 kali nih kejadiannya. Dulu Powell digadang-gadang menjadi salah satu ketua The Fed pilihan Trump yang notabene adalah pro crypto alias super dovish. Ternyata tiba-tiba Powell ini adalah salah satu orang yang hawkish ya. Pada saat itu kita mengira bahwasanya Powell adalah ketua The Fed yang paling buruk karena semuanya datanya sudah dikisi-kisikan, sudah dari jauh-jauh hari. Ternyata Kevin jauh lebih parah daripada itu. Kevin mendeklarasikan dirinya tidak peduli dengan cryptocurrency. Kevin mendeklarasikan bahwasanya dia hanya fokus untuk menaikkan kredibilitas USD itu sendiri, yang artinya adalah buruk buat Bitcoin. Dan bahkan ada wacana untuk rise hike. Padahal sebelumnya nih ya, kalau kalian pengen tahu, Powell itu di tahun ini itu masih merencanakan atau masih mensimulasikan untuk suku bunga tetap ya. Bedanya kalau Powell itu dari jauh-jauh hari dia udah kasih tahu, sedangkan Kevin ini dia bilang nggak peduli, semuanya by data. Kalau data itu bilang buruk, bisa-bisa pada saat pengumuman itu rise hike bisa terjadi kapanpun. Dan setelah deklarasi itu terjadi, nah kalian bisa lihat ya, yang tadinya para orang berspekulasi untuk tiba-tiba naik atau super dovish, tiba-tiba hawkish parah. Bukan super hawkish, ini mah hawkish parah. Langsung dump ke area sekitar 63.750. Dan di CME Gap ini nih kalian lihat ya, ada simbol rise hike. Karena Kevin mendeklarasikan benar-benar nggak peduli. Rise hike bisa terjadi kapan pun walaupun forecastnya itu adalah netral. Gila banget. Ini udah terjadi 2 kali. Dulu Powell katanya pro crypto, tiba-tiba begitu. Terus tiba-tiba Kevin katanya pro crypto, tiba-tiba begini. Ini jadi sangat membingungkan ya guys ya. Ya pokoknya hati-hati deh kalian untuk yang ambil open posisi. Oke, langsung kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya. Untuk fundamental hari ini tuh semuanya buruk buat Bitcoin. Ada 2 fundamental yang too important ya, atau alias bintang 3. Yang pertama adalah Philadelphia Fed Manufacturing Index. Yang kedua adalah Initial Jobless Claim. Semua hasil dari ini adalah memforecastnya Bitcoin ini buruk ya. Tapi karena datanya selalu udah acak-acakan seperti ini, bahkan ketua The Fed itu sendiri mengatakan mendeklarasikan nggak peduli tentang forecastan. Kalau pada saat Powell itu hasil preview sama forecast itu hampir 80% benar. Tetapi kalau ketuanya si Kevin ini dia udah benar-benar tidak bisa diprediksi ya. Ya udah, data nggak sesuai sama forecast dia nggak peduli ya. Pokoknya lah, kemungkinan kita nggak usah terlalu yakin sama forecastnya. Kita harus ngeliat actualnya nanti jam 7:30 malam nanti ya. Kalau hasilnya merah tinggal long, kalau hasilnya hijau tinggal short, udah begitu aja. Dan jangan di hold ya, jangan di hold karena ini benar-benar gila ya. Donald Trump nggak tahu ini ngamuk-ngamuk lagi atau saya udah curiga karena udah 2 kali. Mungkin kalau sekali mengambil sebuah keputusan yang salah adalah wajar, tapi sampai 2 kali loh Donald Trump. Kevin ini kan pilihan dia gitu ya. Kevin ini pilihan dia, si Powell juga dulu pilihan dia, dan sama-sama seolah-olah mengkhianati apa yang Trump rencanakan. Trump itu
itu kan bener-bener suka banget sama suku bunga yang rendah. Tapi tiba-tiba Kevin yang dipilih sama Donald Trump itu sendiri tiba-tiba ngomong kayak begitu. Tiba-tiba dia bilang, oh saya gak peduli sama Bitcoin, kripto dan sebagainya. Pokoknya kalau sesuai by data, kalau data mengatakan harus high-sec, ya udah high-sec aja. Wah gila lah. Ring. Ini saya langsung berpikiran gitu loh. Langsung berpikir, jangan-jangan ini adalah sebuah cikal bakal Bitcoin crash. Bener-bener crash ke kepala 4 atau bahkan kepala 3. Kali ini udah bener-bener, nanti deh di video selanjutnya ya. Ini gini, setiap kali ketua The Fed itu menjabat, ketua The Fed yang baru itu menjabat, Bitcoin itu pasti turun lebih dari 30-40%. Itu pasti. Udah terjadian 3 kali. Nah kalau misalkan sekarang nih turun sampai 40% ya berarti 40.000. Percaya silahkan, nggak percaya udah. Kita coba langsung saja terhadap likuidasi heatmapnya. Fokus terhadap hari ini aja. Waduh, heatmapnya langsung rame ya guys ya, langsung rame. Wah, di sini ada warna kuning yang mendominasi di area 65.200. Tapi warna hijau yang akan berubah menjadi kuning juga seperti ini. Oke, berarti kesimpulannya bagaimana bang? Kalau ngeliat, coba kita cek ya. Fear and Greedy Index kayaknya turun lagi nih gara-gara si Kevin ngomong kayak gitu. Benar kan? Kok turun lagi nih? Benar. Turun lagi sesuai yang kemarin saya bilang bahwasanya. Nah nih ya, lihat ya, setelah ada di zona hijau dia tiba-tiba kepukul ke bawah lagi. Biasanya kalau kepukul ke bawah kayak gini ya udah hati-hati kebablasan ini sampai ke area sekitar 40.000 mungkin. Fear and Greed Indexnya turun. Ini berarti cenderung turun. Saya masih cenderung, berarti di hari ini cenderung open posisi short sebelum 7:30 ini ya. Intinya open posisi short dan take profit sewajarnya aja. Dalam video ini saya bilang open posisi short, take profit sewajarnya. Open posisi short di mana bang? Area 65.000 sampai area 66.000 dan take profit sewajarnya. Kalau nggak nyampe ke 66.000 pada saat jam 7:30 malam nanti ya udah tinggal tunggu datanya aja. Tapi kalau ini ke 66.000 duluan before jam 7:30, saya langsung fix ambil open posisi short dan take profit sewajarnya ya. Kayak gitu. Ambil 2% 3% dari total modal itu udah keren banget guys ya. Oke, kalau kayak gitu semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya ini kalau kalian nggak subscribe ngapain saya buat video lagi, dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders. Jika kalian ingin mengikuti Cerberus Copy Trading, maka kalian harus memahami ya, Cerberus Copy Trading bukanlah aktivitas yang menjanjikan profit setiap saat atau berkala. Cerberus Copy Trading bukanlah investasi perjanjian profit yang tidak ada lossnya, karena Cerberus Copy Trading adalah bentuk representatif dari copy trading itu sendiri. Copy trading adalah suatu aktivitas di mana kita mengcopy open posisi dan close posisi dari master tersebut, yang dimana saya juga manusia, dan resiko untuk margin call alias saldo menjadi nol itu sangatlah mungkin. Probabilitas margin call dan saldo menjadi nol itu sangatlah mungkin. Maka untuk kalian yang masih tertarik, tolong baca syarat dan ketentuan sampai selesai dan mentaati seluruh syarat dan ketentuan yang telah disediakan. Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti Cerberus Copy Trading. Kalian mau ikut, kalian harus tahu resikonya.